Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Ya, shalom, salam merdeka dari saya. Karena hari ini kita masuk di bulan yang spesial, Agustus 2020, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita patut bersyukur karena hari ini kita ada di bulan Agustus dan kita mulai masuk dalam kegiatan baru, aktivitas baru, khususnya persiapan menyambut HUT kemerdekaan RI. Di satu sisi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati Juli, bahkan dari Januari sampai Juli bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun di sepanjang Januari atau kita katakan dari akhir Februari sampai Juli ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 memang sungguh membuat kita lelah, membuat kita susah, membuat kita sulit dan sukar. Tapi kenyataannya hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, yang artinya itu bukti kasih daripada Tuhan atas setiap kita. Nah, bersempena dengan Agustus dan itu berbicara tentang kemerdekaan, maka semuanya kita tentu sudah tahu kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Hari ini tanggal 1 Agustus ini, itu yang mau saya sampaikan kepada kita tentang bagaimana sih kemerdekaan itu, hakiki daripada kemerdekaan, the real freedom daripada gereja. Nah, kita juga pasti menyadari sepanjang Januari sampai Juli 2020 yang baru saja kita lewati, ada banyak orang percaya yang menjadi orang-orang yang dalam tanda petik kalah ataupun benar-benar kalah dalam menjalani hidup mereka karena mereka tidak tahu bagaimana rahasia daripada untuk bisa menang menjalani hidup mereka. Mereka orang percaya benar, tapi mereka tidak sebenarnya mempraktikkan kepercayaan mereka. Nah, malam hari ini saya mau bicara tentang kemerdekaan dari sisi keintiman kita kepada Tuhan. Ya. Tema kita pun malam hari ini adalah intim yang membebaskan. Kenapa saya angkat intim yang membebaskan? Saya terinspirasi bagaimana ketika misalnya kita punya sahabat, kita punya sanak saudara, bahkan yang lebih lagi, pasangan hidup kita. Kita hidup intim dengan mereka, kita bergaul karib dengan mereka. Maka saya terlalu percaya kita ada dalam sebuah soliditas. Kita ada berada dalam sesuatu kekuatan yang sangat solid, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Khususnya bagi kita yang menjadi pasangan suami istri. Keintiman kita dengan pasangan kita akan membawa kita boleh menuju apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Karenanya hari ini ketika kita mengangkat sebuah tema intim yang membebaskan, maka saya mau membagi sebuah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, terambil dari Mazmur 8 ayat 7. Mazmur 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Itu yang saya maksudkan intim yang membebaskan. Bukankah dalam kenyataan banyak orang percaya, banyak gereja merasa malu, merasa terintimidasi bila mau datang menghadap kepada Tuhan, bila mau datang berseru kepada Tuhan. Oleh karena apa? Dosa.
Tapi ketika kita kemudian menjadi pribadi gereja yang intim dengan Tuhan kita, ketika kita menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan kita, maka tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi kepada Tuhan. Kita tidak perlu menutupi apa yang terjadi, entahkah itu sekalipun dosa yang kita perbuat. Karena ada firman Tuhan berkata, ketika engkau berdosa, segeralah mengaku dosa dan Dia akan mengampunimu. Nah ini dia, lewat intim yang membebaskan ini, saya mau biarlah semua orang tahu, kita jangan pernah terintimidasi, merasa malu. Bila kita mau berterus terang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan atas apa yang kita alami dalam hidup ini, khususnya hal-hal kesesakan kita. Terlebih-lebih sampai hari ini kita masih ada di situasi pandemi COVID-19. Bahkan di Indonesia, kalau kita lihat rekod gugus tugas COVID-19 secara nasional, itu bukan keadaan menjadi lebih baik dalam pengertian korban yang terus bertambah, klaster-klaster yang baru bertambah di pemerintahan, di kepolisian ada klaster-klaster baru. Itu juga efek bagi gereja. Sehingga PGI menyarankan, kalau boleh sementara jangan dulu ibadah secara tatap muka. Itu berdampak. Tapi ketika kita adalah pribadi yang intim dengan Tuhan, maka ketika kita mengalami kesesakan, Dia akan segera datang dan membebaskan kita. Bukan Dia tidak tahu tentang kesesakanmu, tapi Dia mau kita datang kepada Dia, berseru kepadanya. Firman Tuhan sungguh indah berkata demikian. Tadi sekali lagi saya baca, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika Tuhan mendengar, artinya Tuhan akan ambil action dan kita dibebaskan. Kita dimerdekakan. Hari ini, apapun yang menjadi kesesakanmu, ketika engkau masih malu-malu, tersipu-sipu, terintimidasi, datang kepada Tuhan. Saya kasih tipnya, pertama-tama, akuilah dosa kepada Tuhan dan hampiri Dia. Dia pasti akan melakukan perbuatan yang besar dalam hidupmu. Sebab engkau menjadi gereja pribadi, orang percaya yang intim dengan Tuhan. Sampai di sini dulu sahabat, pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.